Halo adek, halo kakak, halo orang tua, halo sayangku. Semua selamat datang di channel Kampungan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan digampangkan rezekinya, amin. Kali ini saya akan membahas film animasi dari Disney Pixar yang berjudul Luca. Film ini mengisahkan tentang persahabatan dua laki-laki siluman laut yang bernama yang bernama Luca dan Alberto. Dan mereka mempunyai mimpi untuk memulai petualangan bersama. Namun banyak cobaan dan rintangan yang harus Luca dan Alberto lalui. Sebelum kita mulai filmnya, saya akan mengingatkan bahwa video ini adalah full spoiler. Jadi alangkah baiknya kalian menonton film aslinya terlebih dahulu. Dan mari kita mulai ceritanya tanpa berlama-lama setelah pesan-pesan berikut ini. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya dua orang nelayan yang bertekad mencari ikan di laut yang terkenal angker. Terdapat monster laut yang sangat menyeramkan, dan tanpa mereka sadari telah hadir sosok monster laut yang sedang beraksi mencuri tisu magic. Mencuri benda-benda yang ada di perahu. Seorang nelayan lalu menyadari dan sangat dikejutkan dengan sosok monster tersebut, dan mereka pun mencoba menangkapnya, namun monster itu dapat melarikan diri dengan mudah. Scene pun berganti, kemudian kita akan diperlihatkan karakter utama dari film ini, yaitu Luca. Sosok monster laut yang lucu tidak seperti dirumorkan bahwa mereka seram dan ganas oleh manusia. Luca tinggal di perairan dangkal dekat dengan daratan. Kita diperlihatkan Luca yang sedang bekerja menjaga ikan-ikan layaknya hewan domba. Luca kemudian melihat jam alarm manusia yang terjatuh, dan ternyata banyak benda manusia yang terjatuh di sekitar itu. Dan Luca dikejutkan oleh perahu yang melintas di atas permukaan. Sontak Luca pun menyuruh ikan peliharaannya untuk bersembunyi. Luca hidup bersama ibu, ayah, dan neneknya. Sang ibu memperingatkan ketika ada perahu segera mungkin untuk bersembunyi, karena sang ibu menganggap bahwa manusia adalah monster darat yang sangat berbahaya. Saat sedang makan, Luca menanyakan dari mana perahu berasal, dan nenek Luca menjawab bahwa perahu berasal dari kota di mana nenek Luca juga pernah ke sana. Dan seketika ibu Luca memperingati agar jangan pernah ke daratan karena sangat berbahaya bagi Luca. Dari situ Luca semakin penasaran dan lanjut mencari barang-barang manusia yang terjatuh, hingga Luca menemukan alat pemutar musik yang terjatuh pada awal cerita. Tanpa disadari ada seorang yang mengenakan pakaian penyelam mendekati Luca. Luca yang tersadar sontak ketakutan dan mencoba bersembunyi. Namun ternyata itu bukan manusia tetapi monster laut lainnya yang seumuran dengan Luca. Dia bernama Alberto. Disinilah awal mula Luca mengenal Alberto. Lalu Alberto mengambil alat pemutar musik yang ditemukan oleh Luca lalu membawanya pergi ke daratan. Betapa terkejutnya ketika Luca melihat Alberto berubah saat keluar dari dalam laut. Lalu Alberto menarik Luca dan Luca pun berubah menjadi manusia. Hal ini membuat Luca panik dan Alberto dengan santai menenangkan Luca. Sesaat Luca sangat terpukau dengan semua yang ada di daratan. Tapi Luca yang masih ketakutan memutuskan untuk kembali. Di malam hari Luca terus memikirkan kejadian yang dialaminya. Pada keesokan harinya, Luca membuat patung menyerupai dirinya untuk menggantikannya menjaga ternak, dan Luca bertekad untuk melihat kembali daratan dan melihat Alberto sedang mengumpulkan barang-barang manusia. Alberto mengajak Luca ke daratan dan lucunya Luca bertingkah seperti ikan yang ada di daratan. Lalu Alberto mengajari Luca berjalan. Ketika sudah lancar berjalan, Alberto mengajak Luca untuk mengenal daratan. Alberto menjelaskan oksigen, gravitasi, dan matahari. Lalu Alberto menunjukkan tempat tinggal Alberto yang penuh dengan barang-barang manusia. Lalu Luca dibuat terpukau melihat poster manusia yang sedang mengendarai Vespa. Dan Alberto mengatakan kalau dia dapat kemana saja dengan Vespa. Lalu Luca membayangkan dirinya menaiki sebuah Vespa. Luca pun mengajak Alberto membuat Vespa dari barang-barang seadanya. Dan menurut Alberto itu adalah ide yang bagus. Lalu mereka mulai bekerja sama membuat dengan barang-barang seadanya. Dan jadilah sebuah Vespa. Disitulah Luca memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sang ibu langsung menanyai Luca dari mana saja. Luca pun panik, beruntung ada sang nenek yang membantu Luca menjawab pertanyaan ibunya. Keesokan harinya Luca kembali ke daratan untuk mencoba Vespa buatan mereka. Namun Vespanya malah hancur.
Namun mereka terus membuat yang baru dan terus mencoba dan terus mencoba. Karena hal itu mereka menjadi semakin dekat dan menjadi sahabat baik. Lalu pada suatu malam Luka menanyai tentang cahaya yang ada di langit dan itu adalah bintang dan bulan. Tetapi Alberto mengatakan bahwa itu adalah ikan teri dan bulan adalah penjaganya. Kemudian Luka bertanya kota manusia yang berada dekat dengan mereka. Alberto mengatakan bahwa dirinya belum pernah ke sana, tetapi ayahnya sudah menceritakan tentang kota manusia kepadanya. Alberto berkata mungkin di sana ada Vespa untuk mereka. Lalu Luka pun berhayal kembali mengendarai Vespa bersama Alberto hingga ke langit. Dan terlihat ikan teri yang diceritakan Alberto. Namun tiba-tiba Luka terbangun dari tidurnya. Luka pun panik saat menyadari dirinya belum pulang. Sampainya di rumah, sang ibu sangat marah kepadanya. Orang tua Luka menemukan barang-barang manusia yang disembunyikannya. Luka pun mengaku bahwa dirinya baru kembali dari daratan, menemui temannya. Di situ orang tua Luka ternyata sudah memanggil paman Luka yang bernama Ugo, sosok monster laut yang tinggal di lautan dalam. Sang ibu menyuruh Luka agar tinggal dengan pamannya selama 3 musim. Ibunya berpikir Luka akan aman jika tinggal di perairan laut dalam bersama pamannya. Namun Luka tidak mau dan kecewa dengan ibunya. Keesokan harinya Luka kembali menemui Alberto. Luka menceritakan apa yang semalam dialaminya. Alberto lalu menyarankan agar mereka pergi ke kota manusia agar Luka dapat menghindar dari orang tuanya. Alberto juga meyakinkan Luka bahwa di sana pasti banyak Vespa. Mendengar hal itu, Luka sangat bersemangat. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke kota tersebut. Setelah mereka sampai di kota Porto Rosso, mereka mulai menjelajahi kota tersebut. Diperlihatkan Luka yang begitu takjub melihat kota manusia untuk pertama kalinya. Tak lama datanglah seorang pria dengan sebuah Vespa. Dia bernama Ercole, pria dewasa yang sombong dan mengakui dirinya adalah si pemenang yang tak terkalahkan. Namun saat itu Luka tidak sengaja menendang bola dan mengenai tepat ke Vespa Ercole hingga terjatuh. Hal itu membuat Ercole sangat marah. Ercole kemudian mendatangi Luka dan Alberto. Dengan bangganya Ercole memperkenalkan diri sebagai orang yang tak terkalahkan di perlombaan Piala Porto Rosso. Namun Luka tak mengerti apa yang diucapkan Ercole. Ercole yang kesal kemudian menyeret Luka ke sebuah kolam, yang mana hal itu nyaris membuat kulit Luka berubah. Beruntung ada seorang gadis yang membela Luka dan Alberto dan membawanya pergi dari tempat itu. Gadis itu bernama Julia. Julia mengenalkan diri sebagai pecundang karena selalu kalah dari Ercole saat kejuaraan Porto Rosso. Namun Luca dan Alberto tidak mengetahui apa itu kejuaraan Porto Rosso. Lalu mereka bertanya tentang kejuaraan itu dan apa yang mereka dapatkan. Julia lantas memberitahu bahwa setiap pemenang akan mendapatkan uang, dan uang itu nantinya bisa mereka tukar kepada apapun, bahkan sebuah Vespa. Tapi tentunya mereka hanya dapat membeli Vespa yang sudah tua dan butut. Tapi mendengar hal itu, Luca dan Alberto pun semakin bersemangat. Lalu mereka mengatakan kepada Julia akan ikut dalam kejuaraan itu. Namun Julia menerangkan bahwa tidak mudah memenangkan perlombaan tersebut, karena setiap peserta harus mengikuti 3 perlombaan yang berbeda, yaitu berenang, makan, dan bersepeda. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sebuah tim untuk mengikutinya. Namun Luca dan Alberto langsung mengatakan ingin bergabung dengan Julia. Setelah itu Julia menguji kemampuan Luca mengendarai sepeda. Tetapi sebelumnya Luca tidak pernah mengendarai sepeda hingga terus terjatuh. Luca kemudian memohon kepada Julia agar diberi kesempatan kepada Luca, mengatakan bahwa mereka berdua adalah pelarian, yaitu keluarganya yang akan mengirimkannya ke tempat yang sangat mengerikan. Karena itulah mereka menginginkan Vespa agar bisa hidup bebas. Mendengar itu, Julia pun sedikit luluh dan mengizinkan mereka bergabung dengannya. Namun yang menjadi masalah, mereka tidak mempunyai uang untuk daftar di perlombaan itu. Julia lalu membawa mereka ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Ayah Julia adalah nelayan yang sangat ahli memasak di tempat itu. Alberto sangat takut melihat banyak tombak di dinding rumah itu. Ayah Julia mengatakan bahwa tombak itu digunakannya untuk memburu ikan dan monster laut yang rumornya sudah ada di mana-mana. Di saat makan, Luca dan Alberto sangat menyukai masakan ayah Julia yang sangat lezat hingga mereka memakannya dengan begitu lahap. Hal itu membuat ayah Julia bertanya dari mana mereka berasal. Julia lantas berbohong dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman sekelas dari kota Genopa dan datang untuk mengikuti kejuaraan Porto Rosso. Setelah makan, ayah Julia berbicara menyuruh Julia agar tidak mengikuti kejuaraan itu lagi karena mereka tidak memiliki lebih uang. Namun Julia membujuk ayahnya dan mengatakan akan membantu ayahnya menjual ikan lebih giat lagi.
Luca dan Alberto pun bersedia untuk membantu ayah Julia dan akhirnya ayahnya pun setuju. Setelah itu Julia membawa Alberto dan Luca ke rumah pohonnya dan akan menjadi tempat istirahat Luca dan Alberto. Lalu keesokan harinya terlihat ayah dan ibu Luca naik ke daratan untuk mencari Luca. Sedangkan itu Luca dan Alberto terbangun dengan wujud monsternya. Alangkah terkejutnya mereka melihat tubuhnya yang sudah berubah. Hal itu dikarenakan mereka terkena hujan semalaman dan beruntungnya tidak ada yang memergokinya. Setelah itu mereka pun pergi ke laut bersama ayah Julia mencari ikan. Namun awalnya mereka hanya menangkap beberapa ekor saja. Alberto lantas menunjukkan di mana tempat ikan-ikan berada. Dan benar saja mereka pulang dengan membawa gunungan ikan. Hal itu membuat ayah Julia senang. Dan di tempat yang lain, ayah dan ibu Luka mulai mengelilingi tempat itu untuk mencari Luka. Namun mereka tidak mengenali Luka dengan wujud manusia. Dan terlebih lagi dengan banyaknya anak-anak di kota itu, sedangkan Julia, Luka, dan Alberto sedang mendaftarkan timnya. Untuk kejuaraan Porto Rosso, lagi-lagi mereka bertemu dengan Ercole yang akan mendaftar juga, dan seharusnya dia tidak bisa mendaftar lagi karena sudah dewasa. Di tempat itu Ercole membuli Julia, namun dengan polos suka mengejek Ercole mirip ikan lele, memiliki kumis di ujung saja, sehingga anak-anak di situ tertawa dan membuat Ercole marah, dan berjanji akan mengalahkan tim Luka. Hari demi hari mereka habiskan dengan berlatih. Sebelum perlombaan dimulai, namun Ercole selalu membuli mereka hingga Luca dan Alberto sedang menemani Julia yang sedang latihan. Tiba-tiba Ercole datang dan bermaksud menabrakkan kapal miliknya ke kapal Luca, tapi beruntung anak buah Ercole membelokkannya. Namun karena hal itu Alberto terkena cipratan air. Alberto refleks langsung masuk ke dalam air. Namun hal itu membuat Ercole bingung ketika melihat Alberto menghilang. Tetapi beruntungnya Alberto berhasil mengeringkan tubuhnya sebelum orang lain melihatnya. Di tempat yang berbeda, orang tua Luka masih terus mencari keberadaan Luka. Ibu Luka dengan santuinya menendang bola dan membuat satu persatu bocil tersebut tercebur. Namun tak ada Luka di antara mereka. Tak sengaja Luka melihat orang tuanya dan mendengar suara konyol ibunya. Dan malam pun tiba. Di sini Luca menceritakan kepada Alberto bahwa dirinya melihat orang tuanya sedang mencari keberadaannya. Namun Alberto meyakinkan bahwa tidak mungkin orang tuanya mencari sampai ke kota. Tiba-tiba ayah Julia memanggil Alberto untuk ikut membantunya. Setelah itu Julia bertanya mengapa Luca menginginkan Vespa. Dan Luca menjawab dirinya menginginkan Vespa karena dia ingin menjelajahi dunia bersama Alberto. Hidup bebas dan tidur di ikan yang ada di langit. Lalu Julia mengajak Luca ke suatu tempat dan menunjukkan sebuah teleskop dan menunjukkan bahwa yang di langit bukanlah ikan melainkan bintang yang dikelilingi banyak planet. Julia menunjukkan planet Saturnus yang menjadi favoritnya dan membuat Luca berimajinasi kembali. Setelah itu Julia mengajak Luca ke kamarnya dan menunjukkan buku-bukunya. Hal itu membuat Luca sangat gembira dan antusias untuk mempelajari alam semesta, dan Julia memberi buku astronominya kepada Luca. Setelah itu Luca menceritakan kepada Alberto bahwa yang ada di langit bukanlah ikan, melainkan bintang. Namun Alberto tidak peduli dan menghiraukannya. Sampailah mereka di toko Vespa dan melihat impian mereka. Namun lagi-lagi Luca terus menceritakan yang dia ketahui dari Julia dan berpikir untuk ikut sekolah bersama Julia. Namun hal itu membuat Alberto kesal dan merasa Luka sudah lupa tujuannya. Dan kemudian Ercole dan anak buahnya datang. Luka kemudian mengajak segera pergi dari tempat itu. Namun Alberto memilih untuk bertarung bersama Ercole, tetapi Alberto malah dikeroyok. Tetapi beruntungnya mereka berhasil meloloskan diri. Di saat sedang berlatih, Luka tak sengaja melihat orang tuanya secepat mungkin. Luka menghindar, hingga sampailah mereka di puncak dan melihat kereta. Julia berkata bahwa itu kereta yang mengantarkannya ke kota Genopa. Luca yang penasaran semakin bertanya tentang sekolahnya. Di situ Alberto kesal. Tanpa pikir panjang, Alberto langsung mendorong sepeda Luca dan mengebut menuruni bukit hingga tercebur ke dalam laut. Setelah kejadian itu, Luca marah kepada Alberto dan mereka pun bayuan, hingga datanglah Julia memisahkan mereka yang sedang bertengkar. Lalu Luca menanyakan kepada Julia apakah mereka bisa bersekolah bersama. Mendengar hal itu, Alberto kesal dan masuk ke dalam air dan menunjukkan wujudnya kepada Julia. Hal itu malah membuat Luca berteriak bahwa Alberto adalah monster laut. Mendengar hal itu membuat Alberto kecewa kepada Luca. Alberto pun pergi meninggalkan mereka.
Scene pun berganti ke rumah Julia. Ayah Julia lantas bertanya di mana Alberto. Luca mengatakan bahwa Alberto sudah pergi. Ayah Julia kemudian pergi mencari Alberto. Setelah itu Luca terus membicarakan rencana mereka, tetapi Julia malah menyiram Luca. Kemudian Julia menyadari kalau Luca juga adalah monster laut. Julia lantas menyuruh Luca pergi. Luca yang sudah merasa putus asa lalu kemudian pergi, lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Alberto. Dia melihat tempat itu sudah sangat berantakan. Luca kemudian bertemu kembali dengan Alberto yang juga berada di sana. Kemudian Luca minta maaf atas semua yang sudah dilakukannya. Namun Alberto malah meminta Luca agar segera pergi. Luca tak sengaja melihat tanda hitungan di dinding. Luca lantas bertanya, "Tanda apa itu?" kepada Alberto. Alberto mengatakan bahwa itu tanda hitungan setiap hari semenjak ayahnya pergi. Luca sadar bahwa Alberto hidup sendirian selama ini. Alberto untuk kedua kalinya menyuruh Luca pergi dan jangan pernah kembali. Namun Luca dengan penuh semangat dia berkata akan mendapatkan Vespa impian mereka berdua. Keesokan harinya Luca menemui panitia lomba dan bertemu dengan Julia. Luca meminta agar dipisahkan dari tim. Lomba pertama pun segera dimulai dan Luca menggunakan baju selam agar tidak ada yang melihat wujud dirinya. Luca berjalan ke dalam air dan berhasil melewati tantangan pertama, walau dia hampir saja ketahuan karena Ercole sengaja menjatuhkan Luca di saat perlombaan. Perlombaan kedua pun dimulai, Luca juga dapat melewatinya, berkat Julia yang sedikit mengajarinya. Lalu berlanjut ke perlombaan ketiga, yaitu balap sepeda. Dengan cepatnya Luca menggayuh sepedanya hingga mendahului Ercole. Namun sialnya malah turun hujan, namun hujan memaksa Luca berteduh. Namun dari kejauhan muncul Alberto membawakan payung. Namun Ercole yang melihat itu tidak tinggal diam dan menyenggol Alberto hingga terjatuh. Hal itu membuat Alberto berubah. Melihat Alberto, Luca tidak tinggal diam. Ia langsung melesat dan membawa Alberto pergi. Namun Ercole tidak tinggal diam dan memburu mereka. Dan Julia pun tak tinggal diam melihat sahabatnya dalam bahaya. Kejar-mengejar pun berlangsung, sampai kemudian Ercole berhasil mengejar dan ingin membunuh mereka berdua. Untungnya Julia menabrak sepeda Ercole hingga mereka terjatuh. Luca yang melihat itu kemudian menghentikan sepedanya dan membantu Julia. Namun hal itu membuat mereka kekepung dan tak bisa kemana-mana. Julia kemudian berusaha melindungi mereka berdua, begitu juga dengan ayah Julia. Ayah Julia mengatakan bahwa merekalah pemenangnya. Semua orang takut kepada Bapak Julia, sehingga tidak ada yang berani menangkap. Dan kedua anak buah Ercole yang sudah kesal menceburkan Ercole. Luca akhirnya bertemu dengan orang tuanya kembali, dan mereka bangga kepada Luca dapat memenangkan perlombaan itu. Dan cerita pun berakhir. Oke temanku, sekian dari alur film ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan dapat menonton kembali di channel ini. Sampai jumpa. Salam dari Binjai. Salam dari kampungan. Terima kasih.